Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayanti Mafikasari dengan NIM 8602237003. Saya di sini akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya. Untuk alat dan bahannya, di sini ada layar, ada cermin datar, ada cermin cembung, cermin cekung, busur derajat, senter, laser, celah cahaya, saya menggunakan sisir, lalu lilin, korek, beserta penggaris. Untuk langkah pertama, saya di sini menyiapkan cermin datar, lalu senter, lalu saya siapkan celah cahaya di depannya. Kemudian saya akan menyalakan senter. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk percobaan pertama ini adalah pemantulan pada cermin datar dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantulnya besarnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, saya akan mengganti senter dengan laser. Dapat dilihat, ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantulnya besarnya juga 60 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I sudut datangnya sebesar 30 derajat, maka sudut pantulnya juga menunjukkan 30 derajat. Lalu, ketika I sudut datangnya sebesar 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Lalu ketika I atau sudut datangnya 130 derajat, maka R-nya atau sudut pantulnya juga 130 derajat. Lalu ketika I sudut datangnya 70 derajat, maka R-nya atau sudut pantulnya juga 70 derajat. Ketika I adalah 110 derajat, maka sudut R-nya atau sudut pantulnya juga menunjukkan 110 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian, saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangannya yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan bayangan, juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya yaitu 10 cm.
Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya mendekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu, ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas, jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya mendekatkan cermin cekung, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran yang pertama adalah jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Lalu jarak lilin dan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya sebesar 12 cm. Lalu, jarak lilin dan cermin sebesar 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Nah, di sini jaraknya 50 cm. Selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin lagi. Di sini pada jarak 55 cm, layar putih tidak tampak pada bayangan. Dan saya jauhkan lagi di jarak 58 meter, di layar putih juga tidak tampak ada bayangan.